Shalom semuanya, selamat tahun baru. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan yang sudah membawa kami sampai hari ini di tahun yang baru. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan kami mohon Engkau tetap tinggal bersama dengan kami agar hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ingatkah saat anak kita pertama kali belajar berjalan? Setiap jatuh pasti menangis. Tapi keesokan harinya dia sudah lupa meskipun dia sudah jatuh berapa kali. Dia tak lagi sibuk memandangi lututnya yang lecet. Dia melihat kita orang tuanya yang membuka tangan tersenyum dan berkata, "Ayo sayang, coba lagi." Bukankah itu gambaran yang sempurna untuk kita tentang Allah Bapa kita yang sedang membuka tangannya dan berkata, "Ayo anakku, coba lagi. Tahun baru ini, mari kita mulai lagi." Rasul Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 demikian. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Kata kunci yang indah di sini adalah melupakan. Tetapi melupakan di sini bukan soal kehilangan ingatan secara medis, tetapi lebih seperti tindakan sengaja melepaskan genggaman. Bayangkan kita sedang memanggul tas ransel yang berat dari tahun lalu yang berisi kekecewaan yang belum sembuh, perkataan yang pedas yang kita ucapkan, kegagalan dalam usaha, atau bahkan rasa bersalah yang kita simpan. Saat kita masuk ke tahun baru, tangan kita masih penuh dan bahu ini terasa berat memanggul tas ransel dari tahun lalu. Dengan kata lain, Paulus berkata, lepaskan, letakkan. Mengapa? Karena kita tidak bisa meraih hadiah anugerah Tuhan di depan jika tangan kita masih terus menggenggam beban dari masa lalu. Kita tidak bisa berlari menuju pelukan Bapa di surga jika kita masih memanggul beban masa lalu. Ada seorang nelayan, kapalnya hancur diterjang badai. Banyak yang berpikir dia akan patah arang dan menjual sisa kayu kapalnya. Tapi tidak, dengan tenang dia memilih papan-papan kayu yang masih kuat dan kokoh dari bangkai kapal lamanya. Lalu di pelabuhan yang sama, dia mulai merangkai sebuah perahu baru. Pengalaman pahitnya telah menjadi gurunya. Dan pada pelayaran berikutnya, ia menjadi lebih fokus pada tujuannya. Dia tidak membangun dari nol, tetapi dari kebijaksanaan oleh karena masalah yang dilaluinya. Tahun 2025 mungkin telah meninggalkan kerusakan pada hidup kita. Tetapi hari ini Tuhan, sang pembuat kapal yang ulung itu, ingin kita kembali berlayar, membawa pelajaranmu, bertahan dalam imanmu yang sudah teruji, dan mari kita bangun lagi. Jangan berlabuh di pelabuhan penyesalan. Mungkin saat ini di antara kita ada yang rasa percaya dirinya masih terpuruk karena ditolak, atau hati yang masih sakit karena dikhianati, atau semangat yang layu karena usaha yang gagal. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita melepaskan dan melangkah. Ambil kertas, tulis satu hal dari masa lalu yang masih memberatkanmu. Mungkin bisa satu kata, PHK, caci maki, kegagalan, atau yang lainnya. Lalu bersama keluarga atau sahabat atau hamba Tuhan, doakan dan serahkan pada Tuhan. Lalu tindakan simbolis itu
kita hancurkan sambil berkata, Tuhan, aku lepaskan ini ke dalam tangan-Mu. Kini aku bersedia menerima rencanamu yang baru. Tahun baru bukan sekedar ganti kalender, tetapi tentang mengubah arah pandangan. Dari melihat ke belakang menjadi menatap ke depan. Dari melihat pada luka menjadi melihat pada panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau masih terus memanggil kami dan mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama kami dan mengiringi kami. Kami menyerahkan tahun ini kepadamu dan menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.